percaya, kami berterima kasih bahwa Anda telah bergabung dalam program ini dan terus berharap untuk bisa bersama-sama mengikuti setiap program yang kami tayangkan. Jangan lupa supaya Anda terus bisa mengikuti setiap video yang ada untuk subscribe, like, atau menyampaikan komen di kolom yang ada. Karena itu semuanya akan berarti dan pastinya akan memberkati kita semua. Jika Anda ingin mengetahui kegiatan-kegiatan kami lainnya, Anda bisa menghubungi nomor hotline yang tertera di deskripsi dan kami mengajak Anda sekalian untuk senantiasa bersekutu memuliakan Tuhan agar hidup ini diberkati, hidup ini jadi berkat dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom umat percaya dimanapun Anda berada. Memasuki hari yang baru, punya pengharapan baru dalam Kristus yang memampukan kita dalam segala hal di setiap langkah kehidupan kita. Hari ini kita memasuki lembaran kehidupan yang baru. Kita akan mengucap syukur kepada Allah kita untuk semua kemurahan dan kebaikan yang telah kita terima. Sebelumnya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah dan rahmat-Mu yang telah Kau karuniakan kepada kami, sehingga hari ini kami punya pengharapan yang baru dalam Engkau untuk memulai kehidupan kami. Betapa kami rindu bertemu muka dengan Engkau Tuhan, untuk senantiasa merasakan kebaikan dan rahmat-Mu. Kami akan naikkan pujian kami di hadapan-Mu Tuhan, sebagai rasa ucapan syukur kami buat hari yang baru yang Kau berikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Bapakku rindu menyenangkan-Mu, ajarku lebih dalam untuk
senantiasa. Inilah kami di hadapan Engkau Tuhan. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Betapa indahnya kalau setiap kita umat percaya hidup ini menjadi rumah doa. Berdoa bagi banyak orang di sekitar kita, sehingga hidup ini menjadi berkat. Berdoa bagi setiap orang yang kita kenal, yang ada di sekeliling kita, dan bukankah itu suatu yang baik dibanding kita melakukan perkara yang lain? Menghakimi misalnya. Suatu ketika kami satu keluarga sedang berjalan-jalan di pusat perbelanjaan. Lalu ketika saya sedang melihat-lihat sekeliling, melihat pakaian-pakaian yang sedang ada di sana, lalu di speaker kami mendengar sebuah pengumuman. Pengumumannya adalah telah diketemukan seorang anak. Baru sampai kata-kata itu saja, saya langsung berkata sama suami saya, "Wah, itu orang tua tidak bertanggung jawab. Itu orang tua tidak bisa dipercaya. Masa anaknya hilang? Masa anaknya berpisah dari dia di pusat perbelanjaan yang begitu ramai begini? Wah, itu orang tua tidak tahu diri." Selagi saya sedang bicara seperti itu dengan suami saya, pengumumannya berlanjut. Dan pengumumannya berkata, ada seorang anak yang terpisah, yang hilang, lalu disebutkan nama anak itu. Dan apa yang terjadi? Itu nama anak kami. Itu nama anak saya. Jadi siapakah orang tua tadi yang saya bicarakan? Siapakah orang tua tadi yang saya hinakan? Ya, kami sendiri, umat percaya. Kami berdua. Nah, apa yang ingin kami sampaikan dari kisah ini? Seringkali begitu mudah kita menjatuhkan orang lain. Seringkali kita begitu mudah merendahkan orang lain, menganggap orang lain tidak lebih pandai, tidak lebih bisa dari kita. Kita menghakimi orang lain. Umat percaya, padahal belum tentu demikian. Belum tentu apa yang kita sampaikan kepada mereka itulah yang sebenarnya terjadi. Seringkali ketika kita menghakimi orang lain,
tanpa dasar kita memperkatakan sesuatu tentang mereka. Dan apa yang terjadi? Kalau kita menghakimi, itu akan kembali kepada kita sesuatu yang tidak baik. Karena yang kita tabur adalah sesuatu yang tidak baik. Nah, oleh karena itu umat percaya, Alkitab mengajarkan kepada kita dalam Injil Matius pasalnya yang ke-7, dikatakan mulai dari ayat yang pertama dengan tegas, jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dengan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, akan diukurkan kepadamu. Ayat yang ketiga, mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui. Begitu cepatnya tadi saya menghakimi yang saya pikir itu orang salah sekali orang tua itu. Dan apa yang terjadi itu adalah kami sendiri. Umat percaya, biarlah hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Jangan perkatakan sesuatu yang tidak berdasar. Jangan perkatakan sesuatu yang kita tidak tahu sebetulnya. Dan sekalipun mungkin kita tahu tetapi itu tidak baik untuk diungkapkan atau belum waktunya diungkapkan. Biarlah tidak keluar dari mulut kita. Biarlah hari ini hidupmu dan hidupku menjadi rumah doa, di mana perkataan-perkataan kita adalah perkataan yang membangun, perkataan yang memberkati, dan mulailah tebarkan kasih di sekitar kita. Mulailah tebarkan kebaikan di sekitar kita. Sekalipun orang itu mungkin tidak menyenangkan hati kita. Sekalipun situasi tidak memungkinkan bagi kita untuk tersenyum, untuk berkata yang baik. Karena hati ini mungkin sedang tertekan. Tetapi kita mau menabur yang baik, agar kita menuai yang baik. Untuk itu mari umat percaya dimanapun Anda berada, awali hari dengan satu komitmen, bahwa aku ingin menjadi berkat di hari ini. Aku ingin melakukan yang mampu memberkati orang lain, yang membuat orang lain tersenyum, yang membuat orang lain sukacita, yang membuat orang lain semangat, dibangkitkan dari keterpurukan. Biarlah itu kita, karena kita memiliki kasih-Nya Tuhan, memiliki Roh Kudus yang menuntun kita, sehingga kita menjadi seperti apa yang Tuhan inginkan. Mari jangan penuhi hari ini dengan segala yang tidak menyenangkan, dengan segala yang buruk apalagi lewat perkataan kita. Tetapi hiasi hari ini dengan perkataan-perkataan, dengan keadaan yang membahagiakan. Karena bersama Tuhan kita akan tetap mampu bersukacita. Mari kita berdoa, umat percaya. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk tidak cepat-cepat menghakimi sekitar kami. Apalagi jangan izinkan kami, ajarkan kami untuk tidak menghakimi Engkau Tuhan. Di saat doa kami belum dijawab, di saat keadaan tidak baik dilihat dengan kasat mata, jangan izinkan mulut ini memperkatakan yang buruk tentang Tuhan. Memperkatakan bahwa Tuhan tidak peduli, Tuhan tidak ada, Tuhan tidak perhatian dengan kami. Padahal ini semua ketika lewat, kami akan melihat kebaikan Tuhan dan kami akan menjadi menyesal karena sudah terlebih dahulu memperkatakan yang tidak baik dengan Tuhan. Ajar kami Tuhan, mulut ini hanya untuk memperkatakan yang memberkati, yang mendatangkan kebaikan, sehingga banyak orang dibangun di dalamnya. Berkati umat percaya dimanapun mereka berada. Di dalam setiap apapun di mana mereka ada, baik itu di rumah tangga, di pekerjaan, di lingkungan mereka jadi berkat. Mereka mewartakan kabar baik, mewartakan kebahagiaan bagi orang-orang yang ada di sekitar mereka. Roh Kudus, berikan mereka hikmat, supaya mereka bisa melakukannya di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Apa yang kami tabur baik, akan kami tuai baik. Diberkati juga keluarga-keluarga yang ada, untuk beraktivitas hari ini Tuhan. Berkati para kepala keluarga, berikan kekuatan untuk mampu memimpin, bekerja dengan baik di dalam roh takut akan Tuhan. Para ibu juga Kau berkati Tuhan, untuk bisa menopang suami dan memberkati anak-anak mereka. Sehingga keluarga-keluarga ini akan diberkati di dalam kasih-Nya Tuhan. Berkati juga anak-anak Tuhan. Biarlah mereka menjadi generasi yang takut akan Tuhan, mengandalkan Tuhan,
dalam segala perkara yang ada. Kalau ada di antara mereka yang sakit Tuhan, dalam nama Yesus, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan. Kalau ada persoalan, Tuhan kasih kekuatan dan jalan keluar, sehingga mereka melihat kemuliaan Tuhan. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Kau berkati pemimpin kami. Kami terus memperkatakan berkat bagi Indonesia, karena kami tahu Tuhan Yesus sayang sama Indonesia. Para pemimpin kami dari pemerintah sampai daerah, Kau kuatkan Tuhan. Segala keputusan yang mereka ambil adalah keputusan yang mensejahterakan rakyatnya. Tutup bungkus bangsa kami dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan Tuhan. Roh Kudus pimpin kami, terangi langkah kami. Jangan izinkan kami menyimpang ke kanan dan ke kiri. Sehingga apa yang menjadi kehendak-Mu terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.